eh, diskusi ini membahas tentang penerapan pendekatan normatif dalam memahami konstitusi RIS. Kalau menurut sumber yang saya dapat itu, tapi sebelum kita menuju ke pendekatan normatif konstitusi RIS, sebelumnya kita kilas balik mengenai pendekatan normatif itu. Seperti kita ketahui pada diskusi sebelumnya mengenai pendekatan normatif. Tentu kita sudah paham maksud dari pendekatan normatif itu sendiri. Yang dimaksud pendekatan ialah cara berpikir dan metode yang dilakukan untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan normatif merupakan salah satu bentuk cara berpikir yang dilakukan untuk bukan mengkaji hukum secara ilmiah. Pendekatan normatif menekankan paradigma hukum secara dosalon atau seharusnya dan berdasarkan hukum positif. Lalu balik ke konstitusi. Sebelum itu kita harus mengetahui tentang apa penjelasan mengenai konstitusi itu sendiri. Menurut Wijono Projodikoro, berasal dari kata kerja konstituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Jadi, konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi ialah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yaitu undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi atau undang-undang dasar RIS merupakan sebuah konstitusi atau dasar negara bagi Republik Indonesia Serikat. Undang-undang dasar RIS berlaku semenjak resmi berdirinya RIS pada tanggal 27 Desember 1949 hingga bubarnya negara tersebut pada tanggal 17 Agustus 1990. Undang-Undang Dasar RIS berisi atas bagian pembukaan yang berisi 4 paragraf yang mengandung mukadimah, piagam persetujuan, dan gagasan negara. Selain itu, terdapat 6 bab yang berisi total 197 pasal yang membahas tentang dasar negara, ketatanegaraan, dan kehidupan dari negara RIS itu pada saat itu. Konstitusi RIS ialah konstitusi negara federasi dengan sistem parlementer yang masih bersifat sementara. Materi pasal dalam konstitusi RIS ini telah memenuhi kriteria menjadi konstitusi demokratik karena memuat 3 pokok penting dalam Undang-Undang Dasar, yakni jaminan terhadap HAM, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas negara yang bersifat mendasar. Konon konstitusi RIS adalah undang-undang dasar pertama di dunia yang memuat secara jelas pasal-pasal HAM pasca dideklarasikannya PBB tahun 48. Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia ada yang tidak lapang jalannya karena kolonialis Belanda ingin menancapkan kembali kekuasaannya. Dengan disetujuinya hasil-hasil KMB pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dalam KMB disepakati 3 hal, yaitu 1. Mendirikan negara RIS, yang kedua penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan, status uni, persetujuan perpindahan, serta mendirikan uni antara RIS dengan kerajaan Belanda. Tadi itu termasuk latar belakang adanya dibentuknya konstitusi RIS. Ada tambahan dari konstitusi RIS yang lain-lain, daerah istimewa. Pengaturan daerah istimewa dalam konstitusi RIS ternyata juga tetap memperoleh jaminan. Hanya saja konsepsi tentang daerah istimewa dalam konstitusi RIS agak berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Pengakuan terhadap keberadaan daerah-daerah swapraja yang dalam daerah RIS itu sudah ada diatur dalam pasal 64. Sedangkan kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dalam pasal 65. Meskipun di dalam konstitusi RIS pasal 65 terdapat ketentuan bahwa kedudukan daerah swapraja harus dilakukan dengan kontak antara daerah bagian dengan swapraja, namun dalam praktik kenegaraan selama RIS berdiri tidak ada suatu daerah bagian yang mengadakan kontak dalam arti perjanjian tertulis dengan suatu swapraja. Mungkin itu sekian penjelasan yang saya baca. Oh ya, sumbernya itu ada yang saya saduk dari Zenius, dan ada juga dari yang tadi saya baca dari buku Nikmatul Huda, judulnya Hukum Tata Negara Indonesia.
Terima kasih. Aku dapat dari beberapa bacaan dari buku asing, The Genesis of Indonesian Constitution of 1949. Jadi latar belakang konstitusi RIS itu karena awalnya kan kayak perjanjian Linggarjati, terus jadi konferensi meja bundar Belanda-Indonesia, di mana Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Terus ada ide anak agung Gede Agung, itu Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, salah satu non-negara republik. Dia yang ngusulin untuk menyepakati negosiasi pas konferensi itu. Terus pada diadakan KMB kan Juli dan Agustus, dan karena adanya KMB disetujui prinsip-prinsip dasar dan garis besar konstitusi federal. Terus terbentuk RIS. Terus bubarnya RIS itu karena Undang-Undang Federal 1949 mulai berlaku dengan penyerahan kedaulatan resmi kepada RIS yang baru dibentuk pada 27 Desember 1949. Namun dalam 8 bulan berikutnya, berbagai negara bagian dan daerah otonom membubarkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Jadi pada misah, terus 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan diganti dengan Republik Indonesia Kesatuan dengan konstitusi sementara yang baru. Udah. Oke, jadi kalau yang aku dapat ya, mengenai pendekatan, mengkaji konstitusi RIS melalui pendekatan normatif. Nah, jadi kalau untuk yang aku dapat itu hasilnya bahwa kalau konstitusi RIS itu mulai berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 yang merupakan hasil dari konferensi meja bundar yang diadakan saat itu. Kemudian untuk konstitusi RIS itu sendiri itu berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 yang kemudian diganti oleh UUD 1950. Nah, lalu untuk struktur konstitusi RIS itu sendiri itu ada mukadimah atau isinya tuh pembukaan, terus ada isi, lalu ada pidato persetujuan. Nah, dasar berlakunya konstitusi RIS pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1949 dan hasil dari KMB itu sendiri. Nah, habis itu dari konstitusi RIS itu bisa kita ketahui atau pengaturan yang ada dalam konstitusi RIS yang bisa dikaji melalui pendekatan normatif itu ada yang pertama sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah parlementer semu. Lalu bentuk negaranya pada saat itu federasi berdaulat. Kemudian untuk penyelenggaraan pemerintahnya itu diselenggarakan oleh pemerintah bersama DPR dan Senat, yang pada saat itu Presiden bersama DPR bersama Senat. Kemudian ada pengaturan pembagian wilayah yang Indonesia sendiri dibagi menjadi 16 wilayah bagian, dan setiap negara bagiannya itu memiliki satu pemimpin pemerintahan dan memiliki hak yang sama. Kemudian diatur juga dalam konstitusi RIS itu alat kelengkapan negaranya yang bisa dibagi jadi presiden, menteri-menteri, senat, DPR, MA, dan DPK. Ya, DPK dan pengawas keuangan. Nah, habis itu ada pengaturan mengenai lambang dan bahasa negara, warganegaraan, undang-undangan, hubungan luar negeri, sama konstituante. Kemudian untuk pendekatan normatif yang bisa dikaji dari konstitusi RIS itu ada beberapa perubahan yang signifikan yang bisa dilihat. Yang pertama itu perubahan bentuk negara Indonesia, yang tadinya itu republik, jadi federasi berdaulat. Kemudian ada sistem pemerintahan
yang kemarin yang tadinya presidensial jadi parlemen. Kemudian ada undang-undang. Nah, untuk undang-undang ini maksudnya sebelum berlakunya konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Tapi semenjak diberlakukannya konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1945 itu cuma berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia. Lalu kedudukan presiden. Jadi kalau karena di sistem pemerintahannya itu parlementer, jadi presidennya itu bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan kan kalau untuk presidensi itu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, jadi itu yang aku dapat dari pengkajian konstitusi melalui pendekatan normatif. Nah, untuk sumber-sumbernya sendiri itu aku dapat dari ada jurnal di UNY, kemudian ada dari isi konstitusi RIS-nya itu sendiri, kemudian beberapa sumber lain yang aku temukan di internet. Nah, cukup. Ya. Begitu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang RIS. RIS sendiri adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi meja bundar, yaitu Republik Indonesia, BFO, dan Belanda. Dan kesepakatan ini juga disaksikan oleh UNCI, yaitu United Nations Commission for Indonesia, sebagai perwakilan dari PBB. Konstitusi sendiri adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Nah, masuk ke dalam konstitusi RIS itu yang terdiri dari 6 bab dan 197 pasal dalam perkembangannya satu demi satu negara bagian RIS yang menggabungkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta. Setelah terjadi penggabungan tersebut, maka akhirnya negara Republik Indonesia Serikat terdiri atas 3 negara bagian saja, yaitu negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Lalu di dalam RIS sendiri, konstitusi RIS terdapat pasal 186 yang berbunyi konstituante atau sidang pembuat konstitusi, yaitu bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini. Nah, sifat kesementaraannya ini karena dibuatnya dengan cara tergesa-gesa, yaitu yang untuk memenuhi sehubungan akan dibentuknya negara federal. Lalu terdapat juga ketentuan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Lalu pada bagian 5 dari bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur mengenai hak dan kebebasan dasar manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia. Yang pertama, pengakuan sebagai pribadi terhadap undang-undang. Yang kedua, perlakuan dan perlindungan yang sama atas hukum. Yang ketiga, mendapat bantuan hukum. Yang keempat, hak membela diri. Yang kelima, perlindungan atas harta benda. Yang keenam, mobilitas. Yang ketujuh, larangan perbudakan dan aktivitas terkait. Yang kedelapan, memperoleh perlakuan yang layak. Yang kesembilan, penahanan dan hukuman harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dan yang 10 adalah praduga tak bersalah. Nah, faktor penyebab runtuhnya RIS sendiri yaitu pada tanggal 27 Desember 1949, perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistik semakin kuat. Rakyat Indonesia menghendaki susunan negara yang unitaris, yaitu kesatuan. Bentuk dari penentangan tersebut dilakukan rakyat Indonesia dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan dan hal tersebut terjadi di berbagai daerah.
Karena faktor kesamaan pemikiran ini, beberapa daerah bagian menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia. Hal ini dibenarkan dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah Negara Republik Indonesia Serikat. LN Nomor 16 Tahun 1950 mulai berlaku 9 Maret 1950. UU Darurat tersebut sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 44 Konstitusi RIS. Lalu atas kejadian ini, maka kewibawaan pemerintahan negara federal menjadi berkurang. Dan sebagai solusinya, maka diadakan permusyawaratan antara pemerintah negara Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, dari permusyawaratan tersebut dihasilkan keputusan bersama, yaitu Persetujuan 19 Mei 1950, yang pada pokoknya disetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan. Untuk itu diperlukan sebuah undang-undang dasar sementara. Dari kesatuan ini yaitu dengan cara mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga esensial dari UUD 1945 yaitu antara lain pasal 27, pasal 29, dan pasal 33 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat termasuk di dalamnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Konstitusi RIS. Terima kasih. Pertama-tama saya akan membahas mengenai konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, berarti membentuk. Yang dimaksud ialah membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah constitution, dan dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dilansir dari website nkri.id, sebenarnya konstitusi atau constitution berbeda dengan undang-undang dasar. Dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Posisi konstitusi pada suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi. Sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi jika mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri. Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan pada praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara yang ada di dunia. Lalu sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Selanjutnya mengenai perubahan konstitusi Indonesia ke Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949, konstitusi Indonesia mengalami perubahan, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Dan kemudian berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal. Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, yang bertanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Namun demikian, pada konstitusi RIS juga belum dilaksanakan secara efektif, karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Berikut akan saya bacakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 1949 dalam persidangan di kota Copenhagen yang dilangsungkan oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal, kedua delegasi tersebut telah membubuhkan tanda tangan pada piagam persetujuan, menyetujui naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam tersebut. Yang kedua, menimbang bahwa delegasi Republik Indonesia telah menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun dalam rancangan konstitusi itu. Yang ketiga, menimbang bahwa untuk menerima baik rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat oleh Republik Indonesia diperlukan undang-undang. Mengingat pasal 11, pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 nomor 10. Dengan persetujuan Komite Nasional Pusat memutuskan menetapkan peraturan sebagai berikut. Undang-Undang tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pasal 1, mengesahkan dan menerima baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang padanya termaktub Mukadimah 197 pasal bersama-sama lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan menurut 51 konstitusi itu. Pasal 2, undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menurut Undang-Undang 1945 ke bentuk federal menurut Konstitusi RIS 1949 merupakan hasil akhir dari perundingan-perundingan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda yang ketika itu ingin menjajah kembali Indonesia dengan alasan Indonesia dulu adalah bagian sah dari Kerajaan Belanda. Tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 diselenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag yang berhasil memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah menjadi bentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, sekaligus dengan memperlakukan Konstitusi RIS 1949 untuk menggantikan Undang-Undang 1945. Sistem parlemen menurut Konstitusi RIS adalah bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Pada tanggal 16 Desember 1949, diadakan pemilihan presiden untuk Republik Indonesia Serikat. Wakil-wakil dari pemerintah negara atau daerah bagian pasal yang tercantum dalam pasal 2. Dari hasil pemilihan ini terpilih Soekarno menjadi presiden yang pada waktu itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk berdasarkan pemilihan umum seperti yang dimaksud pada pasal 111. Maka pembentukannya masih didasarkan pada pasal 109 dan pasal 110 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat. Juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Pada tanggal 19 Mei 1950, disusunlah piagam persetujuan antara pemerintah RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur, menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan. Dan tindak lanjut dari piagam persetujuan tersebut, terbentuklah negara kesatuan dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Sekian yang dapat saya sampaikan. Beberapa sumber dari bacaan yang saya bacakan tadi adalah buku Muhammad Mahfud MD, yaitu Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, lalu Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan beberapa website lain di internet. Terima kasih. Nah, itu baru mulai. Oke. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan konstitusi suatu negara pada hakikatnya memiliki hukum dasar tertinggi yang memuat hal yang mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya memiliki ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri. Kemudian
prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi ialah merupakan apresiasi dari rakyat dan berdasarkan keinginan dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena atau bukan bersifat sementara. Lalu terdapat dua macam sistem yang lazim yang digunakan dalam prakteknya di dunia perubahan konstitusi. Terdapat sistem pertama yaitu apabila suatu konstitusi diubah, yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan. Ini dianut oleh hampir semua negara. Dan kedua adalah suatu konstitusi yang diubah, maka yang dipakai adalah konstitusi yang asli tetap berlaku. Ini hanya dianut oleh Amerika Serikat. Kemudian konstitusi RIS itu mulai berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak 27 Desember tahun 1949. Itu merupakan karena kemenangan Sekutu Perang Dunia Kedua yang mendorong Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Dan Belanda mencoba mendirikan bagian-bagian di wilayah Republik Indonesia yang sejalan dengan usahanya, maka terjadilah konflik militer agresi 1 dan agresi 2. Peristiwa tersebut mendorong PBB untuk campur tangan dan mengusulkan perundingan di KMB pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Hasil tersebut ialah sejumlah persetujuan antara lain mendirikan negara Republik Indonesia Serikat atau negara RIS. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara RIS diterima kedua belah pihak, Indonesia maupun Belanda, dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Penerapan Presiden RIS tentang penggabungan negara bagian Republik Indonesia yaitu pada tanggal 9 negara bagian daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Subang, dan Padang masuk ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 11 tahun 1950 memasukkan negara Pasundan menjadi daerah Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Maret tahun 1950 memasukkan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menjadi daerah Republik Indonesia. Lalu terakhir pada tanggal 4 April 1950 Bangka Belitung, Riau, Banjar, Dayak Besar, Kota Waringin, Kalimantan Negara masuk dalam daerah Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi, yang saya dapat itu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yaitu pada saat diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS hingga di Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Dari sumber lain yang saya baca, ketika diproklamasikan atas kemerdekaannya dari para penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak bisa bernafas dengan lega. Kekalahan Jepang oleh sekutu dijadikan oleh Belanda sebagai alat untuk politik ambil kekuasaan atas negara jajahannya. Alasan pelucutan senjata tentara Jepang yang telah menguasai Hindia Belanda dijadikan sebagai opini, dalam hal ini juga backup oleh tentara Nica. Bukan terbatas peluncuran senjata yang diopinikan oleh Belanda, melainkan pengambil alih kekuasaan mereka yang pernah dikuasai oleh pihak Jepang. Merasa Indonesia telah merdeka, maka rakyat Indonesia tidak bisa ditinggal diam melihat situasi tersebut, sehingga timbullah beberapa pemberontak untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak korban jiwa baik dari pihak Belanda maupun dari pihak Indonesia. Negara federal atau serikat adalah tata cara kenegaraan yang mengasumsikan adanya negara dalam negara. Kemudian dijelaskan bahwa negara federal terjadi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya berwenang dalam urusan moneter, pertahanan keamanan, dan berbagai urusan luar negeri yang berkaitan dengan negara secara utuh. Berdasarkan keputusan pada perundingan KMB, konferensi meja bundar antara Muhammad Hatta, Muhammad Rum, dan Van Marseveen di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS, Republik Indonesia Serikat.
Negara RIS memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1945. Tujuan dibentuknya negara RIS yaitu untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan negara Indonesia. 1. Daerah kekuasaan RIS itu mencakup negara Pasundan, Republik Indonesia, negara Jawa Timur, negara Indonesia Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur. 2. Daerah kekuasaan RIS 2 mencakup negara Riau, negara Jawa Tengah, negara Daya Besar, negara Bangka, negara Belitung, negara Kalimantan Timur, negara Kalimantan Barat, negara Kalimantan Tenggara, dan negara Banjar. 3. Daerah kekuasaan RIS 3 adalah daerah Indonesia lainnya yang bukan termasuk negara bagian. Setelah membentuk kabinet RIS yang pertama kalinya, RIS sudah harus segera membenahi pemerintahan. Salah satu pemerintahan yang segera diselesaikan itu Komisi Urusan Politik dan Konstitusional dalam permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan. Beberapa rekomendasi Komisi Urusan Politik dan Konstitusionalnya yaitu 1. Orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan berhak memohon kebangsaan Indonesia. 2. Kaula negara yang tak termasuk golongan penduduk Belanda tetapi yang termasuk golongan penduduk orang-orang asli Indonesia maupun penduduk RI pada asas kebangsaan Indonesia, mereka berhak memilih kebangsaan Belanda jika mereka bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar Indonesia. 3. Ketentuan-ketentuan khusus diadakan untuk para kaula negara Belanda, bukan orang-orang yang Belanda yang termasuk golongan penduduk orang-orang asli Indonesia dan bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda atau yang asalnya bukan orang Indonesia. Cukup. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan normatif. Pendekatan normatif untuk menelaah konstitusi RIS ini melakukan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan hukum tersebut mencakup pendekatan terhadap asas-asas hukum, pendekatan terhadap sistematik hukum, pendekatan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan hukum non-normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan metode ini diharapkan dapat menganalisis regulasi tersebut, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan regulasi terkait yang lainnya, sehingga dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan peraturan yang terkait dan memperoleh jawaban tentang isu-isu antara ketentuan produk hukum dengan filosofi yang melahirkan produk hukum itu. Bahan dasar pendekatan normatif yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam pendekatan hukum normatif ini diantaranya UUD 1945 sebagai konstitusi dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain literatur berupa buku teks yang berkaitan dengan judul penelitian, hasil simposium, karangan ilmiah, jurnal hukum, dan teori-teori hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pendekatan ini, prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum berupa penulisan literatur hukum, dan catatan untuk memuat kutipan serta informasi lainnya yang dilakukan baik secara offline dan secara online. Bahan hukum tersebut lalu didefinisikan, ditelaah, dan diklasifikasikan agar menjadi data sekunder yang valid. Kemudian bahan hukum tersebut dikelola yang dimulai dengan cara yang pertama, ada pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah. Lalu yang kedua ada penandaan data, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen. 3. Ada klasifikasi data, yaitu penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
Lalu yang keempat ada penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya, sehingga pembahasan lebih mudah dipahami, sehingga terakhir bahan dianalisis, didefinisikan, dan diklasifikasikan secara sistematis. Demikian penjelasan saya. Jadi kesimpulan dari konstitusi RIS ini sendiri adalah dimulai dari Republik Indonesia Serikat, yang berarti konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga diubahnya kembali bentuk Federal RIS menjadi Kesatuan RI yang berisi dari 6 bab dan 197 pasal. Lalu terbagi menjadi atas 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia Proklamasi, Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Lalu faktor penyebab runtuhnya Negara Republik Indonesia Serikat ini, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949, perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistik semakin kuat, yaitu rakyat Indonesia menghendaki susunan negara yang unitaris atau kesatuan. Nah, dari penentangan ini tersebut dilakukan rakyat Indonesia dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan, dan hal tersebut terjadi di berbagai daerah. Yang hal ini dibenarkan dalam UU Darurat nomor 11 tahun 1950 tentang cara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Lalu atas kejadian ini, maka kewibawaan pemerintahan negara federal menjadi berkurang, dan sebagai solusinya maka diadakan permusyawaratan antara pemerintah negara Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Yang dihasilkan dalam keputusan tersebut yaitu persetujuan pada tanggal 19 Mei 1950 yang pada pokoknya disetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan, dan untuk itu diperlukan sebuah undang-undang dasar sementara dari kesatuan ini, yaitu dengan cara mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga esensial dari UUD 1945, yaitu antara lain pasal 27, pasal 29, dan pasal 33 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat termasuk di dalamnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan diskusi hari ini tentang Republik Indonesia Serikat. Terima kasih.